Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih bisa diperjumpakan kembali di sesi selanjutnya pada silsilah daurah hadis al-arba'in an-nawawiyah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan taufik hingga bisa mengikuti daurah silsilah ini sampai selesai. Dan insya Allah pada hari ini kita akan memasuki hadis selanjutnya, yaitu al-hadis al-thalithu wal-ishrun. An Abi Malik al-Harithi ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Rawahu Muslim. Ikhwatal iman yang semoga Allah muliakan. At-tuhuru di sini mauqi' i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kedudukannya dalam i'rab adalah mubtada. Syatru al-imani. Syatru. Maka ketika ada mubtada, ada pasangannya yaitu khabarul mubtada. Maka syatru di sini adalah sebagai khabarnya mubtada. Apa harakatnya? Syatru marfu. Ingat, mubtada dan khabar harakat aslinya adalah marfu', ya. Khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf, dan ia juga sebagai mudhaf. Antum tidak asing lagi mungkin dengan kalimat mudhaf. Dengan kata mudhaf ini sudah dibahas oleh asatidz sebelumnya. Maka setelah mudhaf, apa? Mudhafun ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Al-imani. Maka al-imani di sini adalah sebagai mudhafun ilaihi. Majrur, majzum atau marfu'? Majrur. Jika majrur, harakatnya apa? Harakatnya adalah kasrah. Kita bisa dapati al-imani di sini harakatnya kasrah, al-imani. Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Walhamdulillah. Waw di sini adalah sebagai harfu ataf. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua kata ini alhamdulillah, satu kesatuan ini sebagai mubtada'un marfu.
Apa harokatnya? Apakah dhammah? Marfu bi dhammah tentunya. Akan tetapi muqaddarah. Muqaddarah mana'a min zuhuriha harakatal hikayah. Nah, di sini alhamdulillahi kita dapati bukan dhammah. Karena dia terlarang dengan dhammah asli. Dia muqaddarah. Karena dia hikayah. Apa hikayah itu? Hikayah itu maksudnya kita membiarkan kata tersebut begitu saja adanya. Tanpa memperhatikan harokat atau awamil i'rab yang mempengaruhi pada kata tersebut. Contohnya, ana berikan contoh. Dalam Al-Quran terdapat suratul Mu'minun. Jika kita memakai kaidah nahwu, maka seharusnya bukan suratul Al-Mu'minun, akan tetapi suratul Mu'minin, karena menjadi mudhafun ilaih. Contohnya, qara'tu surata Al-Mu'minun. Maka Al-Mu'minun di sini adalah harokatnya adalah al-hikayah, tanpa harus merubah Al-Mu'minin. Seperti itu. Mafhum? Paham semuanya? Jadi alhamdulillah kata di sini dia sebagai mubtada marfu bid dhammah muqaddarah mana'a min zuhuriha harakatal hikayah. Tamla'u. Nah, tamla'u. Fi'il apa di sini? Fi'il amr, madhi atau mudhari? Fi'lul mudhari. Di sini adalah al-fi'lul mudhari atau fi'lun mudhari marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wal fa'il, dan fa'ilnya dhamir mustatir jawazan. Takdiruhu hiya. Dan jumlah tamla di sini pada kedudukan khabar al-mubtada. Kemudian selanjutnya al-mizana. Al-mizana. Kita perhatikan akhirnya na fathah. Apa nih? I'rabnya nih. Maf'ulun bih. Ahsantum. Maf'ulun bih. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Subhanallahi. Walhamdulillahi. Kita dapati lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Maka i'rab ini sama persis dengan sebelumnya. Alhamdulillah. Maka kedudukannya adalah sebagai mubtada karena hikayah. Tamla'u, dan tamla' di sini seperti sebelumnya harokat mengi'rabnya, cara i'rabnya sama seperti tamla'u sebelumnya. Au tamla'ani, au di sini sebagai harfu atfin, harfu ataf, sebagai kata hubung. Tamla'ani fi'lun mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun. Nah, jadi di sini fi'il mudhari'nya bukan dengan dhammah, tetapi thubut nun. Nunnya tetap karena dia termasuk af'al al-khamsah. Ma di sini kedudukannya sebagai ismu mausul. Ismu mausul mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi ma di sini dia mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasabnya maf'ulun bih. Baina di sini zarfu zaman atau makan? Zarfu makan.
dan dia sebagai mudhaf. As-sama'i. Kalau ada mudhaf, maka setelahnya apa? Mudhafun ilaih. Maka as-sama'i mudhafun ilaih majrur. Harakatnya apa majrur? Majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wal ardi juga di sini ma'tuf ya. Sama seperti as-sama, yang Arabnya dia juga sebagai mudhafun ilaih. Was-salatu nurun. Wow, wow di sini adalah harfu atfin. As-salatu nurun. As-salatu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. As-salatu nurun. Kalau ada mubtada, ada khobar. Maka nurun adalah khobar al-mubtada. Apa harakatnya? Mansub, marfu tentunya. Mubtada, nurun adalah sebagai khobar mubtada marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Selanjutnya lagi ada was-shadaqatu burhanun. Kira-kira apa nih i'rabnya? Apakah sama, apakah berbeda? Tentunya sama. Was-shadaqatu seperti was-salatu, nurun, burhan seperti nurun. Maka was-shadaqatu burhan i'rabnya sama persis seperti was-salatu nurun. Sebagai mubtada as-shadaqah, was-shadaqatu burhan, dan burhan sebagai khabar. Was-sabru dia. Begitupun was-sabru dia. Sama. I'rabnya juga sama. Mubtada dan khabar. Wal Qur'anu hujjatun. Begitupun kalimat ini. Sama persis seperti i'rabnya seperti was-salatu nur. Di sini ada mubtada dan ada juga khabar hujjah. Hujjatun laka au alaika. Maka di sini ada laka au alaika. Di sini ada jar wa majrur. Dan jar wa majrur di sini, maksud jar wa majrur, laka, lamnya adalah harfu jar, kaful khitabnya di sini dalam harfu khitabnya di sini kedudukannya sebagai ismu majrur. Maka di sini jar wa majrur. Begitupun alaika, ala harfu jar dan kaful khitab di sini kedudukannya adalah ismi majrur. Dia fi mahalli raf'in sifah li hujjah. Jadi asalnya kedudukan laka au alaika di sini adalah rafa karena dia sebagai sifat, dan sifat harus mengikuti apa yang disifati. Kalau mausufnya yang disifatinya marfu, maka sifatnya juga harus marfu. Jika sifatnya mansub, begitu jika yang disifatinya mausufnya mansub, sifatnya pun mansub. Dan seterusnya. Majrur, maka ikut majrur. Dan disinilah ka au alaika adalah posisinya rafa karena sifat untuk hujjah. Kullun nasi yaghdu. Kullu di sini sebagai mubtada marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah wa alamatu raf'ihi dhammah. An-nasi, dan dia adalah sebagai mudhaf, dan tidak asing lagi setelah mudhaf apa? Mudhafun ilaih. Maka an-nasi di sini apa kedudukannya? Mudhafun ilaih, majrur. Dia majrur. Apa? Jika alamatnya tanda majrur itu apa? Kasrah. Wa alamatu jarhi al-kasrah. Kullun nasi yaghdu. Yaghdu. Apa yaghdu di sini? Mubtada, khobar. Yaghdu di sini adalah sebagai fi'lun mudhari marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Perhatikan di sini fi'il mudhari'nya bukan dhammah asli tetapi muqaddarah.
Karena terdapat pada fi'il ini apa? Harfu illah. Wal fa'il, dan fa'ilnya domir mustatir jawazan takdirhu huwa. Dan jumlah di sini kedudukannya adalah fi raf'i khabaril mubtada. Di sini posisinya sebagai khabar mubtada. Yagdu di sini posisinya sebagai khabar mubtada. Karena tadi mubtadanya apa? Kullun nas. Kullu. Faba'i'u. Alfa di sini zaidah ya. Dan ba'i di sini khabar li mubtada mahdhuf. Ba'i di sini adalah sebagai mubtada yang sebagai khabar dan mubtadanya adalah mahdzuf. Nafsahu, faba'i'u nafsahu. Nafs di sini adalah sebagai maf'ulun bi mansub. Dan dia sebagai mudhaf nafs. Kemudian ada hu. Di sini ada dhamir. Al-ha di sini adalah dhamir. Dhamir muttasil mabni. Ya, huruf di sini, ha di sini, ha dhamir di sini adalah mabni ala dhamm fi mahalli jar al-idhafah. Karena tadi nafs mudhaf, maka setelah mudhaf ada mudhaf ilaih. Maka hu di sini dia kedudukan i'rabnya adalah mudhafun ilaih. Akan tetapi dan sudah kita ketahui mudhafun itu harokatnya harusnya majrur. Karena di sini hu adalah mabni tetap harokatnya, maka dia mabni tetap hu. Famu'tikuha. Maka famu'tikuha di sini juga sama. I'rabnya seperti i'rab ba'i ya. Sebagai khabar mubtada yang mubtadanya mahdzuf. Dan ia juga sebagai mudhaf. Dan ha, dhamir ha di sini adalah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jar bil idhafah. Au harfu 'atfin mubiquha, i'rabnya pun sama seperti mu'tikuha. Ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. At-tuhuru di sini dia sebagai isim fi'il. At-tuhuru yaitu perbuatan at-tuhuru, bersuci. Dengan dhammah ta at-tuhuru. Adapun jika kita memfathahkan ta-nya maka berbeda maknanya. Bukan lagi pekerjaannya, akan tetapi alat yang digunakannya, at-tahur atau air. Seperti halnya al-wudu. Al-wudu dengan mentomahkan waw di sini adalah perbuatan wudu. Tetapi jika kita memberikan fathah pada waw al-wudu, maka adalah alatnya, yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Begitupun ada kata lainnya adalah as-suhur, as-sahur. Adapun arti dari hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti nyata.
was-sabru diya, dan sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Al-Qur'an adalah hujjah yang membelamu. Au 'alaika, atau hujjah yang melawanmu atau yang menuntutmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berbuat. Faba'i'un nafsahu, seakan-akan ia menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri. Au mubikuha, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Maka hadis yang agung ini banyak sekali faidah yang bisa kita ambil, namun tidak bisa dipanjang lebarkan. At-tuhur, maka kita dianjurkan untuk bersuci, baik bersuci secara lahiriah ataupun batiniah. Dan di sini juga kita bisa mendapati bahwa iman itu terbagi-bagi. Sebagiannya ada yang berupa perbuatan, dan sebagiannya ada yang berupa amalan untuk meninggalkan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Maka dari kata ini, dari kalimat ini, kita bisa mengambil faidah bahwasannya alhamdulillah, yaitu yang artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, zikir ini bisa memenuhi timbangan yang begitu amat besar, yang amat agung. Dengan satu kata ini, satu kalimat ini, maka timbangan tersebut bisa menjadi penuh. Maka hendaknya kita memperbanyak membaca alhamdulillah. Dan di sini juga menunjukkan bahwasannya mizan itu ada, timbangan di akhirat itu ada. Kemudian ada juga setelahnya, yaitu subhanallah walhamdulillah. Kata subhanallah dan alhamdulillah di sini dapat memenuhi antara langit dan bumi, yang kita tidak mengetahui berapa jarak antara langit dan bumi. Akan tetapi di beberapa riwayat kata ini ada riwayat lain, yaitu at-tasbih wat takbir yamla'ani ma bainas samai wal ard. Jadi tasbih dan takbir memenuhi antara langit dan bumi. Dan di sini juga kita bisa mengambil faidah bahwasannya salat yang kita laksanakan bisa menjadi cahaya untuk kita. Cahaya di sini bisa cahaya pada wajahnya, cahaya pada hatinya, cahaya di alam kubur, cahaya di hari kiamat. Dan sedekah adalah burhan, bukti keimanan seseorang. Karena seseorang sangatlah mencintai harta. Itulah sudah fitrah manusia. Maka sedekah di sini adalah sebagai bentuk bukti bahwasannya hamba itu beriman. Was-sabru diya, dan sabar adalah sebagai sinar. Dan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an bisa menjadi hujjah untuk kita. Ia bisa membela kita, dan ia juga bisa untuk melawan kita atau menuntut kita. Maka kita sebagai manusia, kitalah yang menentukannya. Apakah kita menginginkan Al-Quran sebagai hujjah untuk kita,
ataukah ingin Al-Quran sebagai hujjah yang melawan dan menuntut kita? Maka kita yang memerdekakan diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Jika tidak, maka kita akan membinasakan diri kita. Maka ini saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadikan renungan untuk kita dan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.